warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Ega Zaki Satya Pardana dan perkenalkan, kami dari Prodi Sistem Informasi Universitas Sunan Giri, Bojonegoro. Sunan Giri ini dikenal sebagai kampus teknologi inovatif. Berkomitmen melahirkan generasi unggul di bidang Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things, dan Digital Innovation. Dalam kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester kami untuk mata kuliah Manajemen Proses Bisnis dibimbing oleh Bapak Guru Putra Dirgantoro, MM. Video ini menampilkan hasil observasi kami terhadap fenomena dunia nyata dan bagaimana proses bisnis konsep manajemen ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tugas ini, kami mengamati sebuah usaha kecil di daerah Kalianyar, yaitu sebuah agen penjualan LPG dan galon air minum yang sudah berjalan selama beberapa tahun. Usaha ini melayani banyak pelanggan setiap hari dan memiliki peran penting bagi masyarakat sekitar karena menyediakan kebutuhan pokok harian. Kami memilih studi kasus ini karena proses bisnisnya sederhana namun menarik untuk dianalisis, mulai dari penjualan, pencatatan stok, hingga proses restock barang dari supplier utama. Melalui kasus ini, kami ingin menunjukkan bagaimana alur proses bisnis manual ini bisa dipetakan menggunakan BPMN sehingga mudah dipahami dan bisa dikembangkan menjadi sistem yang lebih efisien di masa depan. Agen LPG di Desa Kalianyar ini memiliki rata-rata tabung gas LPG sebanyak 300 dan galon air sebanyak 100. Beredar di antara pelanggan tetap maupun pelanggan baru. Sistem pengelolaan stok ini masih dikenal sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan buku catatan harian. Karyawan menulis setiap transaksi penjualan dan pemilik toko menghitung sisa stok di setiap sore hari. Restock barang ini dilakukan setiap 3 kali sehari dari supplier utama. Biasanya pemilik toko ini menelpon supplier utama bisa melewati WhatsApp ataupun pesan chat untuk memesan jumlah barang yang dibutuhkan. Namun, dalam prakteknya terkadang terjadi keterlambatan dari supplier utama kepada pemilik toko yang dikarenakan kesalahan penghitungan stok. Karena tidak ada sistem digital yang memantau sisa stok secara otomatis. Kondisi ini membuat proses bisnis berjalan secara kurang efisien dan sulit dikontrol secara real time. Oleh karena itu, kami menganalisis proses ini dengan maksud tujuan, yaitu 1. Memetakan alur bisnis yang berjalan. 2. Mengidentifikasi setiap aktor yang terlibat. 3. Menemukan titik lemah atau yang bisa disebut juga bottleneck. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi agar proses bisa berjalan secara rapi, teratur, dan lebih aman. Dalam proses bisnis pengelolaan inventory dan restock ini, terdapat 5 aktor utama yang berperan penting. Yang pertama adalah pelanggan, yaitu masyarakat yang datang langsung ke toko untuk membeli gas atau galon. Pelanggan biasanya membawa tabung atau galon kosong, lalu menukarkannya dengan yang penuh. Yang kedua adalah karyawan toko, yang bertanggung jawab untuk melayani pelanggan, memeriksa ketersediaan stok di gudang, menyerahkan barang, serta mencatat setiap transaksi penjualan di buku catatan. Yang ketiga yaitu pemilik toko, yang berperan dalam mengatur strategi pengelolaan stok, memantau catatan harian, dan menentukan kapan harus melakukan pemesanan restock ke supplier. Yang keempat adalah supplier atau agen pusat, yang menerima pesanan restock, menyiapkan barang yang dibutuhkan, serta memastikan pengiriman dilakukan tepat waktu. Kelima, sopir pengantar,
yang bertugas mengirimkan pesanan dari supplier ke toko sesuai jadwal restock. Hubungan antar aktor ini membentuk siklus bisnis yang berulang setiap 3 hari. Proses ini menjadi inti dari sistem rantai pasok sederhana di tingkat lokal, di mana komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak menjadi faktor utama keberhasilan operasional harian. Berikut adalah diagram BPMN yang menggambarkan proses pengelolaan inventory dan restock barang di agen LPG dan galon air di Desa Kalianyar. Proses dimulai ketika pelanggan datang dan melakukan pembelian. Karyawan lalu mengecek ke dalam gudang. Jika stok tersedia, barang diserahkan dan dicatat di transaksi penjualan. Jika stok habis, penjual memberitahu kepada pembeli bahwa stok habis dan harus menunggu stok tersedia kembali. Setiap sore, pemilik toko mengecek stok harian. Jika jumlah stok sudah hampir mendekati minimum, pemilik sesegera mungkin memesan atau memberitahukan kepada supplier untuk memesan restock. Supplier kemudian menyiapkan pemesanan, membuat nota pengiriman dan mengirimkannya kepada sopir pengantar. Saat barang tiba, karyawan memeriksa jumlah barang dan kesesuaian nota sesuai pembelian. Jika ada kesalahan dalam pengambilan data, supplier akan dikonfirmasikan untuk merevisi atau mengirim ulang. Jika sesuai, barang akan langsung dimasukkan ke dalam stok gudang dan dicatat sebagai stok baru. Pada akhir minggu, toko melakukan rekap stok dan penjualan mingguan sebagai dasar evaluasi dan perencanaan stok berikutnya. Dari hasil pengamatan dan analisis kami, terdapat beberapa masalah utama atau bottleneck dari proses bisnis ini. 3 masalah utama dari proses bisnis ini. Yang pertama adalah sering terjadi keterlambatan pengiriman dari supplier, terutama saat stok pusat sedang menipis. Yang kedua, pencatatan manual sering menyebabkan perbedaan jumlah stok di gudang dan catatan di buku. Yang ketiga yaitu tidak adanya sistem pengingat otomatis, sehingga pemilik terkadang terlambat menyadari stok sudah menipis. Untuk mengatasi hal ini, kami memberikan beberapa rekomendasi sederhana. Yang pertama yaitu menggunakan Google Sheet atau aplikasi inventory gratis untuk mencatat stok secara digital. Yang kedua, menambahkan kolom peringatan stok minimum agar pemilik tahu kapan harus restock. Yang ketiga, membuat jadwal pengiriman rutin dan komunikasi terjadwal dengan supplier supaya proses lebih teratur dan efisien. Dari analisis ini, kami dapat menyimpulkan bahwa proses manajemen bisnis ini berperan penting dalam mengatur alur kerja supaya lebih efisien, bahkan untuk usaha kecil sekalipun. Dengan memetakan setiap tahap menggunakan BPMN, kita bisa memahami hubungan antar aktivitas, menemukan hambatan, dan merancang solusi yang lebih sistematis. Kami belajar bahwa penerapan prinsip BPMN ini bukan hanya berguna bagi perusahaan besar, tetapi juga bisa menjadi dasar inovasi bagi UMKM untuk berkembang di era digital. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.